Bagaimana kabarnya semuanya? Sudah siap belajar? Kalau ada yang lapar, silakan pergi beli roti atau apa. Ada yang haus, ada galon di sebelah, ada warung juga di sebelah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bana as-samaa'a farafa'aha wa nasaba al-jibala wa arsaha wa khafada al-arda wa basataha yaf'alu man yasha' ala ahsani halin wa mayyaza baina khalqihi yubdi'u wa yu'id fa'alu lima yurid ja'ala al-laila sakanan wan nahara ma'asha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usi liyutammima makarimal akhlaq ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat, serta para penuntut ilmu yang kami hormati dan kami muliakan, dengan mengucapkan alhamdulillah kita senantiasa memuja dan memuji Sang Pencipta kita, Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini dan kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu sharaf, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ke-6. Salawat dan salam semoga selalu terucapkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaih, kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya seluruhnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik dan benar hingga hari kiamat. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai pembahasan kita, saya ingatkan untuk kita semua, terutama diri saya, untuk selalu ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, melakukan ibadah karenanya. Karena keikhlasan ini adalah kekuatan terbesar untuk bisa bertahan istiqomah dan untuk bisa berhasil pada sebuah impian yang kita sedang raih atau yang sedang kita usahakan. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah suatu hari pernah menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di surah Al-Mulk ayat 2. Arti dari ayat tersebut, dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian. Dengan mati dan hidup itu, siapa yang paling baik amalannya di antara kalian, dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Fudail bin Iyad ketika membaca ayat ahsanu amala, amalan yang paling terbaik, beliau menafsirkan, qala Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, adalah mereka yang paling, Allah akan menguji siapa di antara mereka yang paling ikhlas amalannya dan paling benar amalannya. Kemudian kata beliau, ya, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata beliau, sesungguhnya sebuah amalan apabila dia sudah ikhlas tapi tidak benar pengamalannya, tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka amalan tersebut tertolak, ditolak, dikali nol. Kemudian kata Fudail bin Iyad sebaliknya, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula sebaliknya, apabila amalan itu sudah benar, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan contoh Nabi, tapi tidak ikhlas,
dia beramal karena ingin dilihat, dia melakukan amalan, dia ingin belajar karena ingin dipuji, atau sebuah tendensi-tendensi dunia, niat-niat yang tidak ikhlas, maka kata beliau lam yukbal, tidak diterima juga amalannya. Kemudian kata Fudayl bin Iyad, hatta yakunu khalisan, hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu bisa diterima kalau amalan itu sudah ikhlas dan sudah benar. Apa itu ikhlas? Al-khalisu, amal khalisu makana lillah. Ikhlas itu adalah segala yang dilakukan karena Allah, untuk Allah. Tujuannya Allah. Wasawab, wasawab, sementara amalan itu dikatakan benar, makana ala sunnatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu benar apabila mencocoki sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pada kesempatan kali ini kita mau belajar, dan belajar ini bagian dari agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh sebuah perjalanan dalam rangka dia tempuh perjalanan itu untuk mencari ilmu agama, maka dengan sebab itu sahhalallah, Allah pasti mudahkan jalannya menuju surga. Dengan ilmu dia tahu kebenaran, dengan ilmu dia tahu rambu-rambu untuk tidak melakukan kejahatan. Dengan ilmu agama ada pembimbingnya, dengan ilmu agama ada cahayanya, dengan ilmu agama akan membuat dia lurus jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ikhlas karena Allah dan mencontoh nabinya, dan semoga kita selalu menjadi orang-orang yang semangat mencari ilmu, dan semoga dengan semangat itu Allah mudahkan kita untuk meraih surganya, menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di pertemuan kemarin, dan kita sudah masuk di cara menimbang, atau kita masih di cara menimbang kalau kosakata itu semua hurufnya asli, yaitu kata dasar. Dan kita sudah mengambil jika aslinya 3 huruf maka ditimbang dengan wazan fa, ain, dan lam. Kalau 3 huruf cara bacanya cuma 3. Fa'ula, fa'ila, dan fa'ala. Adapun kosakata fa'ula banyak, cuman salah satunya hasuna. Adapun kosakata fa'ila banyak, cuman yang dicontohkan amila. Begitu pula fa'ala, kosakatanya itu banyak, tapi yang dicontohkan doroba. Jadi ada kosakata di sana yang dibaca khusus dengan baca fa'ula, tapi tidak dicontohkan semuanya, karena nanti tebal bukunya. Kemudian juga ada kosakata di sana yang dibaca fa'ila, ya, tapi tidak dicontohkan semuanya. Dan begitu pula ada kosakata yang dibaca fa'ala, banyak contohnya, tapi tidak dicontohkan semuanya. Bisa dipahami? Baik. Dan kemarin kita baca doroba disebut bo, ada di situ tanda arah panah, disebut fa'ul kalimati. Apa artinya fa'ul kalimati? Huruf pa-nya sebuah kosakata. Begitu pula ro disebut ainul kalimati. Huruf ainnya sebuah kosakata. Huruf ba, kata doroba, ya. Ba-nya disebut lamul kalimah, huruf lamnya kosakata. Kenapa bo disebut fa, ro disebut ain, lam disebut ba disebut lam? Karena kalau kita urutkan atau kita cocokkan, seimbangkan, bo ini setara dengan huruf fa. Lurus atau apa namanya? Sejajar. Mantap. Jazakallahu khairan. Sejajar. Kalau kita ingin arahkan fa, ain, dan lam di atas dan di bawah doroba. Oke? Jadi karena sejajar, do dengan fa atau fa dengan do, maka do disebut fa'ul kalimah. Begitu pula ro sejajar dengan ain, dan begitu pula ba sejajar dengan lam. Sebagaimana yang telah tertulis di papan yang telah kita tulis kemarin. Baik, mudah ini? Ya. Jadi itu asal muasal kenapa disebut fa'ul kalimah, ainul kalimah, dan lamul kalimah. Baik. Kalau tidak paham, ada 3 caranya. Atau ada 4. 1 tanya saya, 2 tanya teman, 3 dengar rekaman, 4 nonton YouTube-nya Ustadz Ubaid Hafizahullah, penulis dari buku ini. Beliau juga akan jelaskan di sana. Oke?
Jadi banyak jalan-jalan untuk bisa kita paham ilmu, tinggal kita saja yang mau berusaha. Oke? Baik. B. Kemarin kita sudah baca, B jika aslinya 4 huruf maka tambahkan 1 lam lagi. Kenapa harus ditambahkan 1 lam, Yusuf? Datang kemarin, Yusuf? Datang kemarin? Kenapa ini B, bagian B-nya? Jika aslinya 4 huruf, maksudnya kosakata itu kalau aslinya dari sononya sudah 4 huruf, maka tambahkan 1 lam lagi. Di mana ditambahkan? Di mana? Sandi. Ditambahkan di mana ini? Tambahkan 1 lam lagi. Di mana? Di mana? Jika aslinya 4 huruf, maka tambahkan 1 lam lagi. Di mana 1 lamnya? Tambahkan di wazannya. Di ibu timbangan. Ibu timbangan ada berapa? Ibu timbangan itu ada 3. Mungkin akhwatnya tidak lihat ini kalau merah ya. Masih hitam deh. Kan ini ibu timbangan ya. Kalau 3 huruf cocok kan? Pas-pas 3. Tapi kalau 4 huruf asli ya tambahkan 1 lam lagi. Jangan terlalu, harus sama. Ya, harus sama apanya? Bawah dan atasnya. Oke? Ya. Jadi ditambahkan 1 lam lagi, oke? Nah, gitu. Kalau aslinya 4 huruf. Kenapa harus ditambahkan lam lagi? Supaya cocok antara ibu timbangan dan kosakata yang mau ditimbang. Contohnya di situ apa? Fa'lala. Oh iya. Dan kosakata yang dibaca 4 huruf asli cuma 1 bentuknya, cuma 1 cara bacanya. Fa'lala. Huruf fa-nya di fathah, ainnya disukun, lam pertamanya di fathah, lam keduanya di fathah. Fa'lala. Oke? Nah, contohnya situ fa'lala waswasa. Waswasa itu memberi waswas. Fa'lala contoh keduanya damdama. Fa'lala yang pertama dan fa'lala yang kedua sama saja sebenarnya. Oke? Fa'lala yang kedua contohnya damdama, sama saja. Masih fa'lala ini. Ya. Damdama, damdama kemarin artinya azab ya. Abu Sufyan ya. Kemudian fa'lala yang ketiga sama juga ini. Semuanya 1 fa'lala saja. Atau fa'lala yang 1 j. Contohnya dahroja. Ya, dahroja artinya goncangan ya. Baik. Perhatikan. Da-nya tanda arafana disebut fa'ul kalimah. Ha-nya disebut ainul kalimah. Ra-nya disebut lamul kalimatil ula. Lam, huruf lamnya kosakata yang pertama. Jim, ja disebut lamul kalimatis saniyati. Huruf lamnya kosakata yang kedua. Maksudnya yang kedua di sini maksudnya lam yang kedua. Ya, bukan kosakatanya yang kedua, tapi lamnya yang kedua, gitu ya. Baik. Kenapa disebut faul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah, lamul kalimatil ula dan lamul kalimatis saniyah? Kenapa ini? Karena kalau kita sejajarkan fa'lala dengan dahroja, maka huruf pertama da dari kata dahroja sejajar dengan huruf fa. Makanya disebut faul kalimah. Sudah? Ha disebut ainul kalimah karena sejajar dengan ain pada wazan ibu timbangan fa'lala. Kemudian ra disebut lamul kalimatil ula, lam kosakata yang pertama. Maksudnya lam yang pertama. Kenapa? Karena ra ini sejajar dengan lam yang pertama pada kata fa'lala. Kalau kita urutkan dari atas ke bawah. Ya. Kita taruh di atas fa'lala dan kita taruh di bawah dahroja. Oke? Maka ra sejajar dengan lam yang pertama, yaitu huruf ketiga dari kata fa'lala atau dari ibu timbangan fa'lala. Bisa dipahami? Kemudian jim, ja disebut lamul kalimatis tsaniyah. Huruf lam dari kosakata yang kedua. Maksudnya lam yang kedua. Kenapa jim disebut lam yang kedua? Karena sejajar dengan lam yang kedua dari ibu timbangan fa'lala. Oke? Bisa dipahami ini? Ini kita sudah baca kemarin juga ya. Sudah kita baca. Jadi terulang lagi kembali. Tidak apa-apa. Supaya merefresh kembali apa yang kemarin sudah hilang-hilang. Mungkin ada yang hilang ilmunya di pasar kemarin, di pasar Korem, di pasar Mandonga mungkin, di pasar Lapulu,
atau di kantor. Apalagi banyak hujan ya, banyak becek, jadi mungkin jatuh-jatuh ilmunya. Kita repes lagi. Oke? Tip, C. Ini C juga kemarin kita sudah baca. Cuman belum selesai, belum kelar. Baik, kita baca ulang. Jika aslinya 5 huruf, berarti kemarin juga saya sampaikan bahwa kosakata asli yang paling banyaknya berapa huruf? Kosakata asli. Berapa huruf aslinya yang paling banyak? 5. Kalau ada lebihnya pasti ada tambahan huruf itu. Baik. Tapi dalam kurung kata beliau, ini hanya terjadi pada isim. Karena tidak ada fiil yang aslinya 5 huruf. Artinya fiil cuman ada yang 3 asli, 3 huruf asli, dan ada yang 4 huruf asli. Beda kalau fiil ada 3 asli. Beda kalau isim kata benda. Kalau fiil kata kerja cuman ada yang 3 huruf asli, ada yang 4 huruf asli. Kalau isim kata benda ada 3 huruf asli, 4 huruf asli, sampai 5 huruf asli. Jadi kalau antum dapat kosakata yang aslinya 5 huruf, pasti bukan fiil, tapi isim. Bisa dipahami? Oke? Taib. Kata beliau, maka ditambahkan 2 lam. Kok ditambahkan 2 lam ini? Bintang kenapa ini? Kenapa ditambahkan 2 lam bintang? Kenapa di sini maka ditambahkan 2 lam? Kenapa bukan 3 lam? Atau 1 lam saja? Atau 1,5 lam saja? Karena aslinya 5 huruf. Terus kenapa harus ditambah 2 lam? Karena ibu timbangan aslinya itu 3 huruf ya. Ibu timbangan yang paling pertama kita dapatkan 3 huruf memang. Jadi untuk mencocoki 5 huruf asli dengan ibu timbangan, maka harus ditambahkan 2 lam. Karena ibu timbangan cuma 3 huruf aja. Kan saya pernah bilang, dari ibu timbangan akan lahir timbangan-timbangan berikutnya kan? Nah, ini sudah lahir nih fa'alalah, sudah dilahirkan. 9 bulan 10 hari, lahirlah fa'alalah. Tapi bukan anak-anak ya, bukan fa'alalah itu bukan anak. Tapi intinya fa'alalah itu lahir dari fa, ain dan lam. Oke? Taib. Jadi harus ditambahkan 2 lam. Jadi fa, ain dan lam tambah lagi 2 lamnya. Berarti totalnya berapa lamnya? 3. Ya. Oke? Jangan terkecoh ya. Saya suka kecoh-kecoh orang. Oke. Taib. Tapi contohnya di situ coba Pi lihat, baca Pi. Fa'alla, fa'allalun. Ini sebenarnya begini tulisan aslinya. Nah, ini pentingnya kita belajar sama yang sudah pernah belajar bukunya. Yang mana ini kita hapus? Yang sana saja. Yang ini aja ya. Kita hapus lagi nih. Aduh, kenapa kita hapus Pak? Tidak apa-apa. Jadi fa, ain dan lam ditambahkan 2 lam lagi, tambah lagi. 1, 2. Cocok 5 huruf karena kita mau timbang kosakata yang aslinya 5 huruf, maka kita butuh lagi ya 2 huruf untuk mencocokkan kosakatanya. Nah, jadi kalau sudah begini, sudah ditambahkan 2 lam, maka nanti wazan yang akan terbentuk, cara baca atau alat cetak yang akan terbentuk, kata para ulama, ini berubah menjadi fa'al lalun. Fa'al lalun. Saya hapus ini. Jadinya fa'ala lalun. Ustadz, tidak sesuai dengan di buku. Ya, ini asalnya, inilah bentuk aslinya sebenarnya. Di buku itu disederhanakan berubah menjadi, iya ditasdid. Jadi udah kasih repot-repot kita ini Ustadz Ubaid. Aduh, tidak apa-apa ya. Ya begitu nah belajar. Fa'alalun ini Ustadz Ubaid dia gabung apa? Dia gabung lam pertama dan dia gabung dengan lam kedua, jadinya pakai pulpen spidol biru saja. Nanti akhwatnya tidak lihat. Jadinya fa'al
fa'allalun. Dia gabung antara lam, dua lam yang pertama dan yang kedua. Dia gabung. Ustadz, kok ainnya di fathah? Kan di atas dia di fathah. Apa? Kenapa di sini ditasdid? Ya, ini ditasdid tanda W menunjukkan ada dua huruf yang sudah digabung. Jadi ini tanda W kecil yang berada di atas huruf, itu maksudnya ada dua huruf yang digabung. Yang mana itu hurufnya? Ya ini yang di atas. Oke, bisa dipahami? Ada yang tidak paham? Kayaknya harus fokus dulu, fokus. Kalau ada yang tidak paham mungkin lagi lapar itu. Ya, belum makan. Bisa dipahami? Lanjut, next. Gas? Gas kan? Perhatikan. Fa'allalun contohnya adalah safar, kosakata yang dibaca fa'lalun atau fa'allalun, mau dibaca fa'lalun seperti yang saya tulis di papan, atau yang disederhanakan oleh Ustadz Ubaid berubah menjadi fa'allalun. Contohnya apa? Safar jalun. Coba cocokkan dengan timbangannya Ustadz Ubaid yang beliau tulis fa'allalun yang sudah ditasdid. Sama enggak? Sama dengan hurufnya enggak? Kalau antum gabungkan fa'allalun kasih di atas, kemudian safar jalun kasih di bawah. Cocok enggak? Tidak cocok. Emangnya safar jalun di situ ada yang ditasdid? Enggak cocok kan? Perhatikan lagi di papan. Sebenarnya teman-teman, bentuk aslinya fa'allalun adalah ini yang saya sudah tulis. Coba yang ini antum cocokkan dengan safar jalun. Cocok enggak? Cocok. Cuman Ustadz Ubaid pengen yang ringkas-ringkas. Fa'allalun kita bisa bahasakan dan bisa kita bisa katakan fa'allalun. Jadi sebenarnya bentuk aslinya safar jalun adalah fa'allalun. Inilah bentuk aslinya. Ya Ustadz Ubaid udah kasih pusing lagi kita. Ya, jadi bagusnya ini fa'allalun. Tapi beliau meringkas lamnya menjadi didobel. Oke? Bisa dipahami? Ya. Dan memang para ulama menulis seperti ini. Walaupun hakikat bentuknya ini adalah yang saya tulis di situ. Bisa dipahami? Jadi tidak ditasdid. Ini hanya bentuk sederhana saja supaya ya lebih ringkas tulisannya dan lebih apa? Ya lebih irit tintanya. Ya. Cocok. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah huruf terakhirnya harus dhamma? Tayyib. Saya kasih kisi-kisi. Maksudnya saya sebutkan lamnya ini bisa didommatain seperti ini tadi, bisa difathatain, bisa dikasrotain. Tapi ini pembahasannya di ilmu nahwu. Jadi antum tahu saja dulu, bisa dommatain bisa fathatain an, bisa fathatain in. Maksudnya fa'allalun atau fa'allalan atau fa'allalin. Cuman kapan dibaca kapan dibaca an, kapan dibacain? Insya Allah kalau sudah selesai ilmu sorob kita kembali ke nahwu. Kita kembali ke laptop ilmu nahwu. Oke, Abu Rehan? Tapi bagus sekali pertanyaannya ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, menunjukkan bahwasanya Abu Rehan sudah dekat lagi menjadi ulama. Ada ulamanya Puwatu, ulama bahasa Arab. Taib. Mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, yang penting kita berusaha. Ya, oke? Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Antum tahu Fudail ibn Iyad? Minta maaf. Perampok, pencuri, minta maaf. Baik Ustadz, kita gibahi lagi ini Fudail ibn Iyad. Tidak. Ini kita lagi kasih motivasi. Fudail ibn Iyad itu adalah tabi'in. Beliau itu, ya kalau tidak salah Fudail ibn Iyad itu tabi'in. Beliau termasuk orang yang kacau, punya dunia hitam. Tapi Fudail ibn Iyad mau kembali kepada Allah. Dia mulai belajar. Gara-gara ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, gara-gara ayat itu yang artinya belumkah tiba saatnya orang beriman itu mengingat Allah. Ya, maka Fudail ibn Iyad memahami kalimat itu dan beliau tersadarkan, bergetar hatinya. Dan beliau kembali belajar
menuntut ilmu agama dari nol. Dan beliau menjadi orang yang hebat. Jadi semua kita berpotensi hebat. Cuman pertanyaannya siapa yang mau? Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah ulang kalimat ini 4 kali di dalam surat tersebut. Lihat. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an. Memudahkan Al-Qur'an itu dengan 3 sisi. Dimudahkan tajwidnya, cara bacanya, dimudahkan memahami maknanya, dan yang ketiga dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu Allah katakan, kami sudah mudahkan. Cuman Allah mengatakan, fahal mim muddakir, adakah yang mau mempelajarinya? Adakah yang mau? Jadi pertanyaannya itu siapa yang mau? Kalau kita mau, Allah akan bukakan pintu-pintu kesuksesannya. Baik, semoga Allah mudahkan kita. Baik. Itu tadi apa namanya? Pemanasannya lagi ya. Ya, refreshnya. Baik, kita baca safarjalun. Intinya safarjalun bentuk aslinya adalah fa'alla falalun. Oke? Jangan terlalu pusing dengan tulisannya guru kita lalu satu bait karena itu ringkasan dari para ulama. Bukan kita kritik satu bait, cuman tadi hanya sekedar supaya antum bisa paham. Baik, sinnya huruf sa dari kata safarjalun. Oke. Terjemahannya safarjalun siapa yang tahu? Aan. Safarjalun itu apa? Kemarin buah kuno. Bukan buah itu namanya kuno, tapi buah yang jarang didapatkan oleh manusia. Yang mirip dengan buah apa? Buah apel. Ya. Apa yang mirip buah apel yang jarang dimakan oleh manusia? Ada itu buah kalau antum jalan di situ menurun. Itu di perindapan dibuat jadi jus. Padahal itu buah, ya disebutin itu makanannya monyet. Tapi di perindapan jadi. Subhanallah. Tahu perindapan? Ya, kampungnya saudara-saudara kita di India. Tapi bukan itu bukan apel. Tapi ini safarjalun adalah buah mirip apel. Ya, mau tahu? Langsung tanya orang Arab, apa ini maksudnya. Tapi nanti buka safarjalun di Google ya atau di YouTube. Jadi safarjalun ini nama buah yang kuno, buah yang jarang kita dapatkan. Baik, sinnya, sanya itu artinya sanya itu namanya faul kalimah. Nah, kenapa disebut faul kalimah? Kalau kita sejajarkan safarjalun dengan fa'al lalun yang saya tulis di situ, maka akan sejajar dengan huruf fa. Oke? Baik, saya hapus ini. Atau saya bawa safarjalun ke sini. Fa'al, akhwatnya bisa lihat? Fa'al lalun. Baik. Datangkan safarjalun. Kasih pulpen biru. Spidol biru. Ya. Safarjalun. Ya. Cocok nggak? Cocok wazannya ya? Cocok cara bacanya ya? Cocok. Ya. Baik. Safarjalun sinnya disebut faul kalimah. Kenapa disebut faul kalimah? Karena sejajar dengan siapa? Dengan fa. Ya. Jadi fa ini kalau kita sejajarkan begini. Oke? Kemudian huruf fa-nya disebut ainul kalimah. Ainnya sebuah kosakata. Kenapa? Karena sejajar dengan ain. Oke. Kemudian rohnya disebut apa? Lamul kalimatil ula. Lam yang pertama dari sebuah kosakata. Karena dia sejajar dengan lam yang pertama. Oke? Kemudian jim, ja, safarja, jimnya itu disebut lamul kalimatis saniyah. Lam kata yang kedua. Maksudnya lam yang kedua. Kenapa? Karena sejajar dengan lam yang kedua. Oke? Baik. Kemudian lam yang terakhir ya, sama-sama lam. Tapi lam ini disebut apa? Lamul kalimatis salisati. Ya, lam kosakata yang ketiga. Maksudnya lam yang ketiga. Kenapa? Karena sejajar dengan lamnya fa'lalalun. Oke? Bisa dipahami? Mudah? Mudah banget kan? Mudah. Belajar itu mudah jamaah sekalian. Yang penting 3.
Belajar itu mudah. Yang penting 3 hal. 1, bagus gurunya. 2, bagus metodenya. Bagus cara menjelaskannya. Bagus pembahasannya. Mudah. Yang ketiga, bagus muridnya. Nah, tapi ingat, bagus muridnya ini harus selalu diusahakan. Ya. Dan banyak faktor yang membuat murid itu lemah. Ya, dari faktor eksternal dan internal. Oke? Jadi keberhasilan teman-teman tergantung juga teman-teman. Ya. Oke? Jadi kita harus semangat. Oke? Semangat yang membara. Baik. Sudah? Oke, selesai cara menimbang kosakata yang hurufnya asli. Masih tersisa 15 menit. Kita usahakan masuk yang kedua. Teman-teman, selesai cara menimbang kalau bahasa Arab itu asli 3 huruf, asli 4 huruf, asli 5 huruf. Tahukah teman-teman, ibu timbangan kan fa, ain, dan lam. Sebenarnya banyak sekali alat timbangannya. Banyak sekali anak-anak timbangan, alat-alat cetak yang keluar dari fa, ain, dan lam. Berapa totalnya itu hari saya pernah sampaikan? Totalnya itu hari pernah saya sampaikan dari fa, dari ini. Saya hapus ini ya. Dari ini akan lahir berapa timbangan? 48. Ingat, bukan 46, 48. 46 itu pembalap. Baik, 48. Di antara yang kita sudah dapat, faula, faila, faala, dengan fa'lala. Sudah 4 toh? Dan yang tadi yang terakhir kita dapat apa? Fa'alalun. Sudah berapa antum dapat? 5. Berarti 45 kurang 5, sisa berapa? 43. 43 lagi yang antum harus tahu supaya antum bisa baca kitab. Itu pun harus dilatih lagi. Susah? Mudah banget, yang penting antum sabar. Teman-teman, antum pernah dengar namanya Imam Asy-Sya'bi? Imam Asy-Sya'bi itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Atau guru dari para ulama yang lain. Imam Asy-Sya'bi ini berkata sebagian ulama, ya. Imam Asy-Sya'bi pernah mengatakan, "Ma katabtu sauda 'alal baydo." Sungguh saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Maksudnya apa? Saya tidak pernah mencatat ilmu. Semuanya saya hafal. Saya tidak pernah menulis di atas buku putih. Itu maksudnya. Kuat sekali hafalannya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, nanti baca buku, amalkan ilmunya, baru dihafal. Imam Ahmad menghafal hadis 1 juta. 1 juta hadis, sanad matannya dan maknanya. Tapi beliau sendiri mengatakan, Imam Ahmad, kami menghafal hadis, itu terbata-bata. Harus berusaha banget baru bisa dihafal. Tapi Imam Asy-Sya'bi, idza sami'a hafidha. Apabila dia mendengar langsung hafal. Sampai para ulama, semua perkataan manusia dia bisa hafal. Makanya ketika lewat di pasar dia tutup telinganya. Dia tidak mau hafal kalimatnya manusia. Subhanallah. Kita di zaman ini banyak sekali fitnah. Belum yang kita lihat, belum yang kita pegang, belum yang kita lihat malam hari. Ya. Kita keliling dunia lewat satu alat yaitu HP. Jadi banyak sebab-sebab yang membuat kita tidak kuat. Teman-teman, tapi tidak mustahil. Ya. Sekarang kita bisa meraih ilmu dengan banyak. Tapi ikuti metodenya para ulama. Mereka bersabar. Imam Asy-Sya'bi pernah dikatakan, "Min aina laka hadzal ilm?" Imam Asy-Sya'bi dikatakan, "Di mana kau dapatkan ilmu yang banyak ini, wahai Asy-Sya'bi?" Ya, Amr bin Sarahil namanya. Amr bin Sarahil. Amir bin Sarahil. Beliau mengatakan, ya, bigoiri ti'madin, bigoiri i'timad. Kata beliau, jangan bersandar kepada makhluk, bersandar kepada Allah. Cara yang pertama kata beliau untuk mendapatkan banyak ilmu adalah bi'timad, bigoiri bi'timad. Bigoiri i'timad. Tidak bersandar kepada makhluk, tapi bersandar kepada siapa? Allah. Minta kepada Allah. Jadi salah itu teman-teman, kita ingin menjadi ulama tapi bersandar sama YouTube. Kita ingin menjadi ulama tapi bersandar kepada WhatsApp. Kita ingin menjadi ulama tapi bersandar kepada Facebook. Kita ingin menjadi ulama kalau bersandar kepada kitab-kitab.
Tapi kalau kita mau jadi ulama langsung belajar. Tidak ada pernah ada ulama yang jadi ulama lewat YouTube. Pernah dengar ada ulama yang jadi ulama lewat YouTube? Tiba-tiba ada ulama ya viral. Ternyata dia belajar di YouTube. Pernah dengar begitu? Enggak pernah. Jadi tidak ada ceritanya YouTube menghasilkan ulama. YouTube menghasilkan apa? Orang-orang hebat, nggak ada. Di YouTube itu banyak pengaruhnya. Begitu pula Facebook, Instagram dan selainnya. Jadi tidak ada ceritanya menjadi ulama lewat media sosial. Oke? Cuman media sosial itu membantu, ya, membantu. Baik. Kemudian kata beliau, ya, wasabri kasabril jimat. Kemudian bersabar dengan seperti benda mati. Maksudnya kalau kita datang di majelis betul-betul bersabar. Ada kesulitan kita bersabar. Oke? Wasairil fil bilad. Kemudian kata beliau, ya, dan berjalan di berbagai negeri untuk mengambil ilmu. Jadi kemana-mana, ke majelis ilmu agama, ke majelis ustadz-ustadz dan ulama untuk mendapatkan ilmu agama. Oke? Nah, itu diantara rahasia Imam Asy'abi mendapatkan ilmu agama. Jadi bersabar jemaah sekalian. Kakak Haidir terlalu banyak bicaranya. Baik, itu tadi apa? Tadi faedah-faedah untuk antum. Ya. Baik. Yang kedua, tidak usah kita banyak bicara, langsung yang kedua karena kita mau jadi ulama ini. Yang kedua. Nah, yang kedua di halaman berapa itu? Halaman 4 ya. Teman-teman, yang kedua itu cara menimbang kosakata kalau sudah ada tambahan hurufnya. Inilah yang disebut dengan pecahan kata. Kemarin saya sudah contohkan kosakata bahasa Indonesia. Mana coba tebak teman-teman, mana kosakata asli, mana kosakata tambahan yang sudah ada tambahan hurufnya atau yang disebut kata pecahan. A kata baik, baik, B terbaik. Mana kosakata aslinya? Baik. Mana kosakata yang sudah terpecah dari kata baik? Terbaik. Kenapa disebut terbaik pecahan kosakata? Karena terbaik ini dibentuk kata baik. Kata terbaik ini dibentuk dari kata baik. Sudah ditambahkan hurufnya. Terbaik. Oke? Contoh lagi. Bagus dengan memperbagus. Bagus, memperbagus. Mana kosakata asli? Bagus. Mana kosakata yang sudah dipecah dari kata bagus? Memperbagus. Memperbagus sudah ada tambahan hurufnya memper. Oke? Jadi memperbagus itu adalah pecahan yang dibentuk dari kata bagus. Oke? Kosakata dasar asli seperti kata baik dan bagus sudah selesai di pembahasan apa? Nomor 1, A, B, dan C. Oke? Sekarang kita mau bahas tentang kosakata yang sudah ada tambahan hurufnya di dalam. Maksudnya pecahan kosakata yang dibentuk dari kosakata dasar. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita baca. Jika pada kata yang jika pada kata yang ingin ditimbang atau dicetak terdapat tambahan. Tambahan apa yang diinginkan? Nah, tambahan huruf. Maksudnya kalau sudah ada tambahan hurufnya. Kayak baik tadi, seperti kosakata baik menjadi terbaik. Sudah ada kata ternya, sudah ada huruf tambahannya. Jadi jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan, maksudnya tambahan huruf. Oke? Maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Maksudnya cari huruf aslinya, cari kosakata aslinya. Oke? Nah, seperti tadi, terbaik mana kosakata aslinya? Baik. Memperbagus mana kosakata aslinya? Bagus. Ya. Ganteng dengan terganteng, mana terganteng itu mana kosakata aslinya? Ganteng. Semoga semuanya ikhwan ganteng. Cantik berubah menjadi tercantik. Tercantik mana kosakata aslinya? Cantik. Semoga akhwatnya juga cantik, akhlak dan semuanya. Ya. Oke? Sudah? Jadi ada kosakata asli. Kata beliau, maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Kembalikan ke aslinya. Cari huruf aslinya. Oke? Supaya, kata beliau, supaya diketahui letak tambahannya. Maksudnya kita tahu huruf-huruf tambahannya. Oke? Kemudian lihat pada jenis tambahannya. Kemudian lihat jenis pada tambahan. Nah, kalimat terakhir ini, kemudian lihat pada jenis tambahannya. Sebentar saya jelaskan. Oke?
5 menit yang terakhir. Perhatikan dulu di papan. Baru insya Allah kalau ada kesempatan sebentar atau besok atau ya, pekan depan kita jelaskan. Intinya kita sudah baca pada hari ini pembahasan baru, oke? Teman-teman, antum sudah tahu ada kata asli dan ada kosakata yang dibentuk dari kosakata asli. Maksudnya sudah ditambahkan hurufnya. Oke? Baik, saya hapus ini supaya lebih mudah kita mencatat. Saya hapus ya. Jangan menangis ya. Oke? Baik. Minta maaf ini saya hapus, jangan sampai ada yang sakit hati. Ya. Kalau ada yang sakit hati kita selesaikan di mana? Di mana? Di warung bakso ya. Baik, siapa tahu udah bisa maafkan saya. Teman-teman, huruf tambahan, atau bisa juga dibalik tambahan huruf yang menjadi huruf tambahan dalam bahasa Arab. Sudah bunyian itu. Bunyi azan kayaknya. Kode azan itu. Huruf tambahan dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Satu, sama apa? Tambahan huruf ada yang satu terbagi dua. Yang pertama adalah sama, huruf yang sama, huruf yang sama dengan huruf aslinya. Dengan huruf aslinya. Oke. Ditambahkan, jadi huruf pertama, huruf yang sama dengan huruf aslinya. Nanti ada dicontohkan di sebelah itu, sabbaha. Sebentar. Oke. Yang kedua, huruf tambahan yang kedua adalah huruf yang 10. Huruf yang 10. Ustaz, huruf yang 10 itu apa? Yang pertama sin, sa. Yang kedua hamzah. Yang ketiga lam. Yang keempat ta. Yang kelima mim. Yang keenam waw. Yang ketujuh nun. Yang kedelapan ya. Yang ke-10 begini kan tulisannya ha. Kacamata ya. Ha. Mim waw. Yang terakhir alif. Berapa itu? Sa, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha dengan alif. Oke? Jadi berapa jenis tambahan huruf? Huruf tambahan dalam bahasa Arab ada dua jenis. Satu, huruf yang sama dengan huruf aslinya, sama dengan huruf aslinya. Yang kedua, huruf yang 10. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha dan alif.
Mudah kan? Mudah. Tinggal kita jelaskan nanti. Oke? Teman-teman, ini huruf yang ke-10 ada jembatan keledainya. Ustadz, jembatan apa itu? Maksudnya jembatan keledai adalah untuk bisa menghafalnya. Ada jembatan keledainya ini. Sama huruf-huruf, kalau ilmu tajwid ada namanya huruf kolkolah, disingkat oleh orang Indonesia, baju di toko. Ini huruf 10 huruf ini antum bisa hafal. Nah, ini namanya. Di sini ya. Sin, hamzah, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Harokatnya sa. Kemudian hamzahnya a, lamnya sukun, tanya fathah, mimnya dhamma, wawnya sukun, nunnya kasroh, yanya sukun, hanya fathah, alifnya sukun. Bacanya, supaya untuk mudah lagi. Sa'al, tumu, ni, ha. Sa'al tumuniha. Artinya ini, mereka bertanya kepadaku tentang wanita tersebut. Mereka bertanya kepadaku tentang wanita tersebut. Dia mau pergi cari akhwat. Dia mau menikah, dia mau ta'aruf, nazar, khitbah. Oke? Itu artinya memang. Sa'al temu niha. Dia bertanya kepadaku tentang wanita tersebut. Oke? Kenapa? Dia mau ingin menikah. Sudah lewat nih bulan Syawal, terlambat nih. Tapi masih bisa. Oke? Semoga dimudahkan yang belum menikah dan yang sudah menikah. Yang sudah menikah banyak-banyak berdoa supaya diberikan yang terbaik. Kalau ya satu-satu. Ya. Jangan kita doakan karena jangan sampai tidak terbaik itu. Ya. Taib. Semoga umatnya tidak marah di belakangnya. Ya, mohon maaf umatnya. Taib. Kita kembali ke soal temunia. Jangan bahas itu fikih. Yang dibahas itu oleh guru kita Ustadz Suhada. Jangan kita ya. Ya. Tapi kita ini belum pantas dulu bahas itu. Masih baru makan garam. Oke? Jadi ada berapa jenis huruf tambahan? Ada 2. 1, huruf yang sama dengan huruf aslinya. 2, 10 huruf yang ke-10. Ya, yang disingkat dengan jembatan keledainya sa'altumu niha. Apa artinya? Mereka bertanya kepadaku tentang antum tahu tentang akhwat tersebut. Ikhwan, kalau dibahas akhwat angka-angka ya. Baik. Baik, sampai di sini dulu. Semoga pekan depan kita mulai. Jangan lupa ulang-ulangi pelajarannya. Jadi sebelum kita masuk pekan depan di hari Senin, kita mau tanya-tanya satu persatu, ikhwannya satu pertanyaan, akhwatnya satu pertanyaan. Nanti kita sediakan mic. Ya, dan kalau akhwatnya ingin menjawab pertanyaan, kalau bisa suaranya jangan diayu-dayukan. Didatarkan saja. Kalau bisa kasih nada-nada yang membuat tidak terpengaruh ikhwan-ikhwannya. Kayak baca proklamasi kata Abu Rehan. Taib. Oke? Nah, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Teman-teman selalu semangat mempelajari ilmu dan jangan lupa selalu minta tolong kepada Allah. Intinya 3. Berdoa, berusaha, dan bersabar untuk meraih ilmu agama dan meraih cita-cita kita yang terbaik. Oke, sampai di sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang membuat teman-teman semuanya ya membuat teman-teman sakit hati, saya minta maaf dan saya ucapkan syukuran wa jazakumullahu khaira wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa fikunna. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dan semoga Allah memberkati kalian semua dimanapun kalian berada beserta keluarga kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, 3 kata untuk semuanya. Semangat, selalu semangat belajar. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dia dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.